Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore teman-teman sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin amma ba'du. Terima kasih teman-teman sekalian. Terima kasih terutama kepada Ustaz Dr. Akmal Rizky Gunawan. Ini sahabat lama yang akhirnya bisa bertemu lagi di dalam sesi online teman Ramadan ini. Nah, topik kita pada sore hari ini adalah soal Ramadan sebagai bulan Al-Quran. Teman-teman sekalian, saya senang sekali bisa menyapa lagi pada sore hari ini di dalam rangka sesi Enlightenment Ramadan, dan kita akan berbicara 1 jam ke depan bersama Dr. Akmal Rizky Gunawan. Beliau adalah dekan di Fakultas Agama Islam di Universitas Islam 45 Bekasi, dan dulu beliau pernah mengikuti pelatihan Mubalik Muda di Nurkholis Media Society. Angkatan ke-6 ya, seingat saya. Angkatan keempat. Angkatan keempat. Baik, teman-teman sekalian. Bulan Ramadan itu identik disebut sebagai bulan Al-Quran. Karena ada satu ayat yang menegaskan bahwa di dalam surat Al-Baqarah ayat 185, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an wa bayyinat minal huda wa bayyinat minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinat minal huda wal furqan. Maksud saya itu. Jadi ayat ini menegaskan secara jelas bahwa bulan Ramadan adalah bulan pertama kali diturunkannya Al-Qur'an. Nah, itu menjadi penting. Lalu kemudian banyak kita menyebutnya sebagai bulan Al-Quran, begitu Ustaz Akmal. Nah, sebetulnya apa sih sebetulnya yang menegaskan kembali bahwa Ramadan adalah bulan Al-Quran? Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin laku apa saja atau riyadhah apa saja yang perlu kita lakukan sebagai umat muslim di dalam rangka bulan Ramadan ini terkait dengan Al-Quran. Nah, kira-kira itu yang akan menjadi pembahasan kita, teman-teman sekalian. Saya akan serahkan saja langsung kepada Ustadz Akmal untuk membicarakan topik ini. Kita punya 1 jam waktu kita, dan 20 menit atau 20 menit pertama mungkin saya serahkan pada Ustadz Akmal untuk membicarakan topik ini, dan setelah itu kita akan berbagi dengan teman-teman, menjawab dan memberi komentar dari yang diberikan oleh teman-teman di kolom komentar. Silakan, waktunya saya berikan, Dr. Akmal. Baik, terima kasih Abangda Ustadz Roji atas kesempatan waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahra siyama lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Nurkholis Media Society melalui wasilah Abangda Ustadz Roji kepada saya. Ini merupakan sebuah kehormatan dan kebahagiaan kepada saya, salah satu alumni dari Dai Mubalik Nurkholis Media Society, untuk bisa memberikan sharing ilmu pencerahan yang sebenarnya di 18 hari belakangan ini diisi oleh para guru-guru kita. Nah, itu sebenarnya pencerahan yang sebenarnya. Nah, kalau kita para murid ini ya mungkin hanya sepercik dari totalitas cahaya yang disampaikan oleh guru-guru kita. Karena itu kepada teman-teman nanti yang hadir di NCMS ini, mohon maaf ketika sharing diskusi di antara jawaban saya selaku murid itu adalah tidak tahu. Nah, mudah-mudahan itu nanti bisa dimaklumi. Baik, pada kesempatan ini NCMS memberikan tema kepada saya tentang Ramadan sebagai bulan Al-Quran. Seperti yang sudah disinggung oleh Ustadz Roji tadi, benar adanya bahwa bulan suci Ramadan ini memang bukan hanya berbicara tentang anjuran berpuasa saja. Ketika kita utuh membaca tentang rangkaian ayat dari Al-Baqarah 183 sampai 187, di dalamnya juga terdapat motivasi
atau dorongan kepada kita untuk menjadikan bulan Ramadan itu sebagai syahrus sodakoh, bulan berbagi, bulan sosial, bulan merasakan simpati dan empati kepada sesama. Juga bulan Ramadan itu merupakan syahrul i'tikaf, bulan penuh introspeksi diri. Dan yang paling utama, bulan Ramadan itu adalah syahrul Quran, bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, ada dalil yang lain juga mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Nah, ini menunjukkan bahwa Ramadan itu justru menjadi istimewa karena diturunkannya bulan Al-Quran di dalamnya. Nah, kita mengetahui bahwa Al-Quran yang diturunkan itu utuh dari Lauhil Mahfuz ke alamud dunia atau Baitul Izzah. Nah, itu diturunkan sekaligus. Meskipun nanti dari Baitul Izzah disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad secara gradual, bertahap. Kurang lebih secara spesifiknya itu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Atau bisa kita pahami sederhananya, 13 tahun ayat-ayat Makkiyah, 10 tahun ayat-ayat Madaniyah, kurang lebih 23 tahun. Nah, karena itu relevan sekali tema yang akan kita bahas ini, karena Ramadan itu merupakan bulan Al-Quran. Nah, hanya saja teman-teman semuanya, sebelum kita mendalami lebih jauh terkait apa yang harus kita lakukan di bulan suci Ramadan itu, dalam upaya pembumian Al-Quran, paling tidak kita harus mengetahui keistimewaan Al-Quran itu sendiri terlebih dahulu, sehingga kita memiliki dorongan untuk bisa bersahabat dengannya, lebih lanjut bisa mencintainya. Di antara keistimewaan Al-Quran, itu adalah yang pertama, tidak ada satu bacaan yang dibaca dengan penuh hormat, dengan pengagungan oleh mereka yang mengerti ataupun tidak mengerti, kecuali Al-Quran. Dan anehnya, orang yang paling pandai membaca Al-Quran di acara musabaqah tilawatul Quran, baik yang kancah nasional maupun internasional, justru mereka yang tidak paham maknanya atau bukan bahasa ibunya, yaitu negara Indonesia. Kemudian keistimewaan Al-Quran lainnya, tidak ada satu bacaan yang diatur tata cara membacanya, bahkan tercipta ilmu khusus berkaitan dengan tata cara membacanya. Misalnya di sini tidak boleh berhenti, di sini harus dengung, kecuali Al-Quran, atau yang kita kenal dengan ilmu tajwid. Kemudian tidak ada satu bacaan yang mampu dihafal bahkan oleh anak yang berumur 10 tahun sekalipun, kecuali Al-Quran. Nah, selanjutnya, tidak ada satu bacaan yang bisa dihitung kosakatanya, bahkan dihitung jumlah-jumlah hurufnya. Kita tahu banyak sekali karya-karya mufasir kita yang berbicara khusus tentang kosakata Al-Quran. Profesor Quraish Shihab ada juga itu. Bahkan Prof. Dawam Raharjo pun juga ada ensiklopedia Al-Quran kalau tidak salah. Nah, bahkan itu bukan hanya kosakatanya saja yang dilihat atau dihitung, tapi diupayakan untuk mencari tahu kapan turunnya, masa turunnya Al-Quran, kemudian apa sebab turunnya. Nah, itu tidak ditemukan dalam kitab-kitab lain kecuali Al-Quran. Dan menariknya lagi, di antara keistimewaannya, tidak ada satu bacaan yang ditafsirkan dengan penafsiran beraneka ragam, dengan metode yang bermacam-macam seperti Al-Quran. Kita tahu ada paling tidak 4 metode secara umum. Ada metode tahlili, kemudian metode ijmali, metode muqaron, dan metode maudu'i. Begitu pula dengan corak penafsirannya, kaya sekali, ada corak falsafi, isyari, banyak sekali corak-coraknya. Kemudian tidak ada satu bacaan yang menentang mereka yang tidak mempercayainya untuk membuat
satu surah saja yang mirip dengan Al-Quran. Betul. Bahkan menariknya, tantangan itu berlaku sampai sekarang di era kita. Betul. Nah, kemudian keistimewaannya juga, tidak ada satu bacaan yang sangat seimbang kosakata di dalamnya. Misalnya, ada kata hayat yang artinya hidup, dan kata mautun yang artinya mati, itu masing-masing berjumlah 145 kali. Nah, kemudian ada kata manfaat, ada kata fasad atau kerusakan. Itu masing-masing berjumlah 50 kali. Ada kata panas, lawan katanya dingin. Itu masing-masing jumlahnya 4 kali di dalam Al-Quran. Kemudian ada kata-kata solihat atau hal-hal yang baik. Lawan katanya sayyiat, hal-hal yang buruk. Itu juga sama jumlahnya, 167 kali. Dan ada juga kata kufur, kata iman, lawan kata kufur, itu jumlahnya masing-masing 25 kali. Nah, yang terakhir, yang paling sangat luar biasa, ada kata hari di dalam Al-Quran atau bahasa Arabnya itu yaumun, yang berbentuk tunggal, itu berjumlah 365 kali. Kalau kita hitung kalender 1 tahun, teman-teman, itu jumlahnya 365 kali. Menariknya, Al-Quran sudah memberi tahu kisi-kisinya terlebih dahulu sebelum penemuan adanya kalender tersebut. Nah, kemudian kata ayam atau yang plural itu 30 hari. Dan rata-rata umumnya 1 bulan itu 30 hari. Dan menariknya lagi, ada kata qamar yang artinya adalah bulan. Di dalam Al-Quran hanya terulang 12 kali. Dan kita tahu bulan yang ada di dalam tahun Hijriyah maupun Qamariyah itu sama-sama 12 bulan. Nah, 12 kali. Nah, itu mungkin di antara keistimewaannya sehingga kita bisa berupaya untuk bersahabat kembali dengan Al-Quran, dan lebih dari itu kita berupaya untuk mencintainya sehingga dia memberikan banyak lagi rahasia-rahasianya kepada kita yang membacanya. Hanya saja di sini teman-teman, saya juga ingin memberikan sebuah satire atau informasi penting yang sifatnya itu mengingatkan kita semua. Sabda Nabi mengatakan, sayati ala ummati la yabqa minal Islam illa ismun. Kata Nabi seperti itu. Akan datang suatu saat nanti kepada umatku, tiada yang tersisa dari Islam, hanya tinggal sebuah nama. Wal Qur'anu illa rosmun. Sedangkan Al-Quran hanya menjadi tulisan saja. Artinya teman-teman semuanya, tadi kita telah ketahui keistimewaan Al-Quran, tapi faktanya hari ini, Islam hanya tinggal sebuah nama, dan Al-Quran mungkin kasarnya hanya menjadi pajangan antik yang jarang disentuh. Hanya tinggal tulisan saja. Mungkin kita bangga hari ini, banyak orang yang membaca Al-Quran, bahkan Kementerian Agama itu punya kolaborasi dengan Masjid Istiqlal, dengan memiliki program Khotmil Quran yang memecahkan rekor muri kemarin pada tanggal 17 Ramadan kalau saya tidak salah, itu berhasil mengumpulkan 352.000 kali Khotmil Quran. Tapi apakah itu yang kita butuhkan jika nanti kita melihat seperti sabda Nabi tadi, Al-Quran hanya tinggal tulisan saja. Saya ingin menggiring sabda Nabi ini kepada teman-teman semuanya, bahwa kalau kita melihat fakta secara lahiriah, kita bisa melihat di dalam buku Cak Nur, khutbah Jumat, 32 khutbah Jumat, itu ditemukan fakta. Islamic Country Index, penelitian dari Profesor Hussein Askari dan Dr. Serajet, itu mengatakan orang yang paling unggul dari sisi sumber daya manusia dan paling sejahtera ekonominya hari ini, itu justru bukan orang Islam yang memiliki pedoman Al-Quran, tapi
peringkat yang pertama itu adalah negara-negara atau bangsa dari Eropa Utara Ya. beserta keturunannya, seperti misalnya Amerika, Kanada, Australia, Selandia Baru. Dan menarik kita ketahui, penganut terbanyak atau mayoritas penduduk di Eropa Utara ini adalah mereka yang beragama Protestan. Kemudian yang paling unggul kedua dalam fakta ilmiah tersebut, data tersebut, itu adalah kalangan bangsa Eropa Selatan, seperti misalnya di Prancis dan Italia. Dan mayoritas penduduknya itu beragama Katolik. Kalau yang pertama tadi Protestan, yang kedua adalah Katolik. Kemudian yang paling unggul dari sisi lahiriah itu adalah negara Jepang, yang mayoritas penduduknya beragama Sintois dan Buddhis. Kemudian ada lagi negara-negara industri baru seperti Cina, Singapura, yang mayoritas penduduknya itu beragama Konghucu. Kemudian yang kelima, itu ada India, yang dalam belakangan ini sangat melek terhadap sains dan teknologi. Itu peringkat kelima, dan mayoritas penduduknya itu beragama Hindu. Nah, sedangkan negara-negara Islam yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman itu justru peringkat keenam. Kita tahu banyak di negara Timur Tengah yang sejahtera, tapi secara umum agama Islam itu peringkat terenam. Artinya di sini teman-teman semuanya, kita perlu introspeksi diri. Sebenarnya, bagaimana Al-Quran bisa menjawab problematika kehidupan kita? Baik dari aspek ekonomi, politik, sosial, yang belakangan ini terus kerap terjadi dan kita rasakan, khususnya di negara Indonesia kita ini. Nah, tentu bacaan kita terhadap Al-Quran itu harus kita ketahui apa yang menjadi solusinya. Nah, di antara solusinya, saya mengutip pandangan yang dikemukakan oleh Profesor Nasaruddin Umar, yang sebenarnya beliau juga mengutip pandangan dari beberapa tokoh yang menggunakan pendekatan tafsir isyari, misalnya seperti Imam Ghazali, kemudian Ibnu Arabi. Nah, itu mengatakan kalau umat Islam ingin kembali mengulang kejayaannya seperti abad 12 Masehi dulu, lahirnya seorang Ibnu Rus, Ibnu Sina, dan lain-lain sebagainya, itu harus betul-betul memahami rahasia di balik perintah Iqra. Nah, kita ketahui bahwa ternyata Iqra itu disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad bukan satu kali. Kalau kita baca nanti hadis Bukhari Muslim, itu ada 3 kali kata Iqra. Artinya ada yang tersirat 3 kali dan yang tersurat 2 kali. Yang tersurat itu tertera dalam Quran surat Al-Alaq yang pertama diturunkan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Iqra wa rabbukal akram. Itu yang tersurat. Sedangkan yang tersirat ada dialog antara malaikat Jibril dengan Nabi Muhammad. Iqra ya Muhammad, baca ya Muhammad, kata Jibril, ma'ana biqori. Ya. Ma'akro, apa yang kubaca? Aku tidak bisa membaca. Diberikan taukid, penekanan kembali oleh malaikat Jibril. Iqra ya Muhammad, baca ya Muhammad. Lagi-lagi Nabi Muhammad, aku tidak bisa membaca. Atau apa yang akan kubaca? Karena kita ketahui Quran secara utuh saat itu belum diturunkan oleh malaikat Jibril. Betul. Tadi kita ketahui bersama Quran yang dari alamud dunya itu atau Baitul Izzah tadi, itu kan secara gradual bertahap diturunkan. Sedangkan pertemuan Jibril pertama dengan Nabi Muhammad di Gua Hiro itu Jibril menyuruh Nabi Muhammad untuk membaca, tapi objek bacaannya saat itu tidak ada. Nah, menunjukkan yufidul umum sifatnya yang harus dibaca. Pertanyaannya apa yang dibaca? Nah, karena itu kata Profesor Nasaruddin Umar mengutip dari tokoh-tokoh para sufistik tadi ataupun yang menggunakan pendekatan isyari, ada 5 rahasia di balik perintah Iqra sehingga bisa mengembalikan kejayaan umat Islam ke depannya. Yang pertama itu adalah Iqra yang bermakna how to read, yaitu level terendah teman-teman semuanya. Jadi kalau kita mudah memahaminya itu level pertama Iqra itu
cukup dengan membacanya, Oke. kemudian kita senang menghafalnya. Sudah banyak sekali penghafal Al-Quran di Indonesia, dan alhamdulillah sudah 65% sudah bisa membaca Al-Quran masyarakat Indonesia. Dan kemarin kita tahu kita sudah mendapatkan rekor muri. Nah, itu sebuah kebanggaan, tapi ingat, itu hanya level pertama. Level pertama. Dan kita tahu Jibril tidak berucap Iqra satu kali, melainkan sampai 5 kali. Artinya ada dorongan kepada kita di sini untuk tidak membatasi persahabatan dengan Al-Quran hanya dengan cukup membaca dan menghafalnya saja. Apalagi tadi Ustadz Roji menyampaikan di dalam dalil Al-Baqarah 185 tersebut, turunnya Al-Quran tujuannya adalah hudal linnas, petunjuk bagi manusia, bukan hanya sekedar hudal lil muttaqin. Hudal lil muttaqin mungkin hanya sekedar untuk membaca Al-Quran agar mendapatkan pahala. Tapi kalau hudal linnas, petunjuk, artinya kan kita harus melihat urgensi Al-Quran itu dari seluruh aspek kehidupan kita. Dan kita tahu Al-Quran itu betul-betul kaya. Berbicara tentang politik, ada Quran surat Ali Imran 159 yang mendiskusikan tentang itu. Khusus dengan memilih pemimpin, dengan cara berdemokrasi. Ya Daud, inna ja'alnaka khalifah. Allah menggunakan kata inna, bukan inni. Inna artinya ada keterlibatan orang lain dalam memilih. Itulah demokrasi. Kalau ini, itu prerogatif Allah. Wa idh qala rabbuka lil malaika inni ja'ilun fil ardi khalifah. Berbicara tentang ekonomi, ayat paling panjang di dalam Al-Quran 282 itu tentang ayat utang piutang. Nah, ini menunjukkan orang Islam harus kaya, tidak boleh tangan di bawah. Dalam Al-Quran juga ada menghidangkan tentang pendidikan. Ada banyak sekali term, istilah-istilah pendidikan dalam Al-Quran. Ada tarbiyah, ada ta'dib, ada ta'lim, ada tadris, ada tadqiyah. Paling tidak ada 10. Kemudian berbicara tentang astronomi, ada dalam Quran surat Al-Qaf ayat 6. Tentang sains dan teknologi, banyak sekali teman-teman. Nah, bahkan di Quran surat Ar-Rahman itu ada tantangan khusus bagi kita mengenai sains dan teknologi. Ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi famfudu. Nah, kita disuruh untuk menelusuri kekayaan langit dan kekayaan di bumi. Nah, itu luar biasa sekali. Artinya di sini kita tidak boleh membatasi pada Iqra yang pertama saja, karena Jibril mengucapkan 5 kali. Nah, apa yang harus kita tingkatkan? Kita harus naik ke level kedua, yaitu Iqra yang bermakna how to read. Yaitu how to learn. Yang pertama how to read, yang kedua how to learn. Kita berupaya untuk mempelajari Al-Quran. Apa yang dipelajari? Tentu ulumul Quran. Hal-hal yang berkaitan dengan ilmu-ilmu Al-Quran seperti nasikh, mansukh, makiyah, madaniyah, asbabun nuzul. Nah, itu perlu kita ketahui sehingga kita bisa menafsirkan Al-Quran. Meskipun tafsir ini masih level kedua, teman-teman. Namun sayangnya Indonesia ini menurut data miskin sekali sosok mufassir. Nah, paling kalau kita melihat hari ini yang tersisa hanya Profesor Quraisy Shihab. Mudah-mudahan Allah tetap memanjangkan umurnya. Dan ketika Allah nanti mengambilnya, mudah-mudahan sudah ada penggantinya. Yang betul-betul mampu menafsirkan Al-Quran dan punya karya tafsir Al-Quran. Nah, tapi sayangnya teman-teman, kita hanya terbatas penjelasan dari dosen-dosen kita ataupun para asatid kita hanya pada level kedua ini saja. Padahal posisi orang-orang barat yang tadi unggul dalam bidang keduniawian dari sisi SDM dan ekonomi, itu sudah masuk ke Iqra yang ketiga. Apa itu Iqra yang ketiga? Maknanya adalah how to understand. How to understand di sini, dia mampu melihat tajalli atau manifestasi dari ayat-ayat Al-Quran yang terbentang secara kauniyah. Benar dia tidak mengetahui 6.236 ayat-ayat kauliyah yang ada dalam Al-Quran, tapi dia mengetahui bahkan menguasai ayat-ayat kauniyah Allah. Ingat teman-teman semuanya tadi, Iqra yang disampaikan itu tidak menunjukkan objek. Artinya
yufidul menunjukkan keumuman. Nabi Muhammad dipaksa untuk membaca alam semesta, bahkan kondisi sosial masyarakat Arab saat itu. Nah, artinya di sini kita harus melihat orang yang paling pakar sains dan teknologi hari ini orang-orang non-Islam. Kemudian pakar astronomi, pakar ekonomi, pakar politik, kita hanya menjadi hilir atau konsumen dari pemikiran-pemikiran besar mereka. Tapi apakah itu salah? Tidak, teman-teman. Karena itu merupakan bagian dari ilmu Allah juga. Bedanya mereka menguasai ilmu kauniyah Allah, kita hari ini masih terjebak dalam ayat-ayat kauliyah Allah tanpa menelusuri tajalli atau manifestasi dari ayat-ayat kauliyah Allah itu. Padahal itu sebenarnya satu paket. Ayat kauliyah Allah dan ayat-ayat kauniyah Allah. Karena kita disuruh untuk melihat yang namanya ayat. Nah, di sini juga salah kaprah para asatid kita yang melihat pemaknaan dari ayat itu hanya sebatas ayat-ayat kauliyah. Padahal ayat itu kan adalah sign, tanda. Seluruh kullu masiwallah itu adalah ayat. Langit adalah ayat, pohon adalah ayat, sungai adalah ayat, laut adalah ayat Allah. Bahkan kita manusia pun itu juga bagian dari ayat Allah. Apa kata Allah dalam Quran surat Fussilat ayat 53? Sanurihim ayatina fil afaki wa fi anfusihim. Akan kami bentangkan tanda-tanda kekuasaan kami di alam semesta ini termasuk dirimu sendiri. Nah, makanya kita disuruh untuk menjadi seorang psikolog yang tidak hanya mengetahui manusia dari ekspresi wajahnya, tapi kalau dia psikologi Islam itu bisa mengetahui qalbunnya melalui ilham atau ilmu laduni yang diberikan Allah kepada manusia. Nah, ini nanti yang membedakan psikologi barat dengan psikologi Islam dari sisi epistemologi dan metodologinya. Tapi tidak hanya sebatas Iqra yang ketiga, teman-teman. Kita disuruh atau dituntut kembali untuk naik level lagi ke Iqra yang keempat, yang bermakna how to meditate. Kalau tadi Iqra yang ketiga, how to understand, hanya melibatkan intelektual dan emosional, sehingga ada keinginan kita, obsesi kita untuk mengetahui ilmu-ilmu kauniyahnya Allah, terjemahan atau tajallinya dari kauliyahnya Allah. Tapi di Iqra yang keempat ini, kita diupayakan untuk berkontemplasi terhadap seluruh alam Allah ini. Kita harus ada memiliki yang namanya renungan. Ketika kita melihat langit, terbayang oleh kita betapa kuasanya Allah. Sehingga tauhid di situ yang muncul. Meskipun kita menjadi astronom, tapi astronom yang Qur'ani. Kita sadar betul bahwa apa yang kita lihat itu merupakan bagian dari ciptaan Allah. Singkatnya, how to meditate ini, kita melihat ada makna esoterik yang dibalik tampilan eksoterik yang dihidangkan Allah di alam semesta ini. Kita bisa melihat makna di seluruh penciptaan Allah ini, sehingga menimbulkan keyakinan dan ketauhidan yang tinggi. Nah, inilah dulu yang dialami oleh sarjana-sarjana muslim kita. Seperti misalnya Ibnu Rushd, di pagi hari menjadi dokter, siang hari menjadi seorang filosof. Tapi tidak ada yang menyangka seorang dokter di pagi hari, di malam hari bermunajat kepada Allah menjadi seorang sufi. Begitu juga halnya dengan Ibnu Rushd, Al-Khawarizmi, Jabir bin Hayyan, itu tokoh-tokoh sarjana muslim yang unggul bukan hanya di dalam bidang agama, tapi unggul juga di dalam peradaban. Nah, ini yang kita harapkan, teman-teman, Iqra yang keempat. Lebih dari itu, kalau kita sudah menguasai 4 Iqra, Iqra wa rabbukal akram. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Iqra yang kelima, how to practice. Bagaimana upaya kita untuk bisa mengamalkan Al-Qur'an itu sendiri, dan bukan hanya untuk diri kita, tapi juga kita mampu menjadi mata air keteladanan bagi orang-orang di sekeliling kita. Inilah nanti yang sejalan dengan hadisnya Nabi yang diucapkan oleh Aisyah, bagaimana akhlaknya Rasulullah itu, kana khuluquhul Qur'an. Rasul itu Qur'an yang berjalan. Seluruh aspek kehidupannya itu berbasis nilai-nilai Qur'ani. Baik, teman-teman, Bang Roji, sudah jam 4:30, mungkin ini sebagai pengantar, saya ikuti diskusi seperti yang sudah disampaikan tadi. Mudah-mudahan di diskusi bisa kita lanjutkan, dan mohon maaf
sebagai murid, seperti yang kita sudah sampaikan di awal, di antara jawaban saya adalah tidak tahu. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Akmal atas pencerahan pada sore hari ini. Saya merasa dan mungkin teman-teman yang lain juga saya berharap merasa banyak inspirasi yang muncul dari perbincangan kita pada sore hari ini. Dan tadi sebagaimana disinggung, setidaknya tadi disebutkan di bagian akhir, saya kira ini bagian inti kita, ada lima step ya, 5 langkah atau 5 bagian gitu. Bagaimana kita bisa berlaku pada Al-Quran. Yang pertama tadi bagaimana kita membaca saja, kemudian bagaimana mempelajari, how to learn, lalu kemudian berikutnya adalah bagaimana kita memahami Al-Quran, to understand, bagaimana memahami Al-Quran itu betul-betul melibatkan dimensi intelektual dan emosional sekaligus. Kemudian juga bagaimana kita how to meditate tadi ya disebut ya, bagaimana kita berkontemplasi, merenungkan seluruh ayat-ayat Quran begitu. Dan terakhir, yang paling penting saya kira, bagaimana kita mempraktekkan apa yang kita baca dari Al-Quran, kita pahami dari Al-Quran itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini yang saya kira bagian-bagian penting yang dibicarakan, dan saya mencoba untuk membacakan beberapa pertanyaan dari teman-teman. Ustaz Akmal, ini ada yang pertama saya kira dari Fatimah Karim. Apakah ketertinggalan negara-negara Muslim tadi dibahas di bagian awal itu ketidakmampuan kita membaca Al-Quran yang tidak tertulis? Tadi kan disebut ada ayat al-kauniyah, ada ayat kauliyah tadi. Baik. Ya. Ya. Kalau kita melihat sebagai umat Islam, tentu kita harus memiliki yang namanya pedoman dalam hidup. Bahkan di dalam Al-Quran itu sendiri dihidangkan yang namanya akidah, syariah, akhlak, kemudian kisah-kisah di antara kandungan yang dalam Al-Quran tersebut. Termasuk yaitu bagian dari problematika kehidupan kita tentang tadi yang sudah kita sebutkan, politik, ekonomi, pendidikan. Karena itu, kalau kita melihat ketertinggalan umat Islam saat ini, ya karena tidak kembali kepada Al-Quran dengan benar memahaminya. Selama ini mungkin kita memiliki slogan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, itu sebatas hanya pemaknaan yang sifatnya kauliyah, tekstual. Nah, jadi kita hanya kembali untuk membaca, kemudian menghafalnya. Padahal kalau kita lihat secara historis, para sahabat itu membaca Al-Quran tidak pernah kejar tayang. Itu bahkan cara membacanya itu 5 ayat. Makanya ada tartil, anjuran tartil di dalam membaca Al-Quran itu. Di antara adab dalam membaca Al-Quran itu dengan perlahan-lahan, bukan kejar tayang. 5 ayat kita baca, kemudian kita memahami maknanya. Nah, ketertinggalan itu tentu kita pahami kalau Al-Quran itu memiliki yang namanya 2 wajah. Yaitu yang pertama wajah kauliyah, atau ayat Allah yang terkandung dalam teks bacaan. Tapi juga ada yang namanya konteks bacaan. Dan lebih dari itu nanti ada namanya kontekstualisasi. Sehingga Al-Quran itu solid likulli zaman wal makan. Relevan dengan kebutuhan zaman dan di mana waktu kita berada. Meskipun Nabi Muhammad itu tidak lagi ada di antara kita, tapi pedomannya itu masih membersamai kita. Nah, kalau kita menggali makna Al-Quran secara mendalam, nah ini nanti butuh yang namanya tafsir, bahkan lebih dari itu nanti kita butuh takwil. Nah, supaya bisa mampu melihat apa rahasia-rahasia di balik makna ayat Allah yang terbentang ini, yang dalam konteks ini kita katakan adalah ayat-ayat kauniyahnya Allah. Jadi, kalau kita sudah masuk ke dalam how to understand tadi, perhatian kita itu bukan lagi tertuju pada teks saja, tapi kita berupaya untuk menyelami
konteks atau bentangan ayat-ayat Allah yang ada di alam semesta ini. Kalau Imam Ghazali itu dalam Jawahir Quran pernah mengatakan, Quran itu ibarat lautan yang tak bertepi. Jadi seorang penyelam itu nggak boleh hanya berenang di atas permukaan laut saja, tapi dia harus berupaya masuk ke dalam lautan yang terdalam sehingga menemukan mutiara di dalamnya. Dan mutiara di dalam itulah yang hari ini tidak digapai atau tidak diraih atau tidak didapatkan oleh Muslim sebagai pembaca Al-Quran. Padahal harusnya sebagai pembaca yang baik dan benar, kita harus menemukan mutiara di dalamnya. Sehingga kita bisa menjadikan Al-Quran itu betul-betul role model dalam kehidupan kita. Contoh dalam aspek pendidikan tadi. Itu kalau kita merujuk di dalam Al-Quran, ada istilah tarbiyah, ta'lim, itu sangat berbeda. Kalau tarbiyah, itu seorang guru hanya diupayakan untuk mencari, untuk mengetahui potensi murid. Nah, makanya tarbiyah. Tapi kalau udah taklim, setelah dia mengetahui potensi murid, dia dituntut untuk menjadikan murid itu spesialis di dalamnya. Nah, itu ta'lim. Ada lagi ta'dib. Ta'dib itu khusus kaitannya dengan karakter. Nah, itu Quran yang mengajarkan. Sama halnya tadi yang kita singgung tentang ayat utang piutang. Kenapa Al-Quran itu betul-betul detail menceritakan tentang ayat utang piutang sampai terpanjang itu ayat 282 Al-Baqarah. Ini menunjukkan ada pesan tersirat di dalamnya bagi yang mau menggali maknanya secara konteks dan kontekstualisasi. Itu kan kita harus betul-betul punya mindset untuk menjadi orang yang dermawan, orang kaya, sehingga kita nanti tidak berhutang. Nah, itu contohnya dari aspek ekonomi maupun dari aspek politik. Sehingga kita bisa mengetahui Quran itu luar biasa sekali. Dia memberikan pahala bagi pembacanya, tapi ingat, bukan pahala itu yang kita cari. Kalau konteks keduniawian, ingat wa ma yabtaghi fi ma atakat darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah kebahagiaan yang Allah berikan kepadamu di hari akhirat. Oke, pahala mungkin yang kita impikan, surga. Tapi ingat juga, wala tansa nasibaka minad dunya. Ada kebahagiaan dunia yang harus kita gapai. Nah, kebahagiaan dunia inilah tadi yang merupakan aspek lahiriah yang tidak bisa kita elakkan begitu saja. Kita butuh makan, kita butuh minum, kita butuh sandang papan pangan. Bahkan dalam bukunya Imam Ghazali, Kimia Us-Sa'adah, kimia kebahagiaan, itu ditemukan bahwa salah satu kebahagiaan manusia itu adalah kepemilikan harta, meskipun dia level terendah. Ada nanti kepemilikan ilmu, kepemilikan iman, nah itu yang tertinggi. Artinya teman-teman semuanya, pertanyaan tadi yang mungkin bisa saya jawab, ya benar Al-Quran menjadi dorongan kita untuk bisa unggul di dunia ini. Kalau kita jauh dari Al-Quran, maksud saya jauh dari upaya untuk mencari mutiara yang terkandung di dalamnya, yang dalam hal ini kami pahami adalah ayat-ayat kauniyahnya Allah, maka selamanya kita akan tertinggal. Seperti itu, Bang Roji. Baik, oke, saya kira poinnya adalah bagaimana kita betul-betul bisa menggali potensi kita, mengerahkan seluruh potensi kita untuk bisa memahami bukan hanya pada yang tersurat tadi, tetapi yang tersirat. Dari situlah kemudian kita bisa bisa share ke yang lain, tentu saja menggali lebih dalam lagi makna dari Al-Quran, terutama soal ilmu tadi, soal kemajuan. Nah, berikutnya ini saya coba bacakan pertanyaan dari, nah ini ada beberapa, tapi saya pilih dulu ya, dari dari Ridho Putranto. Izin bertanya, bagaimana umat Islam memahami ayat-ayat kauniyah yang merupakan tajallinya secara epistemologis, Ustaz? Justru teman-teman semuanya ya, ayat-ayat kauniyah di dalam Al-Quran itu lebih banyak daripada ayat-ayat tentang itu dia syariat. Nah, ini menarik ya.
Jauhari Tantowi. Nah, di dalam karyanya itu mengatakan ayat-ayat kauniyah di dalam Al-Quran itu jumlahnya kurang lebih 850 ayat. Itu 800. sangat timpang sekali dengan ayat-ayat yang menyuruh kita sholat, zakat, puasa. Itu jumlahnya hanya 150-an ayat. Bayangkan itu teman-teman. Artinya di sini kita betul-betul harus lebih melek terhadap ayat-ayat kauniyahnya Allah. Bahkan kalau kita mau boleh jujur, apa yang pertama kali diajarkan Allah kepada Nabi Adam? Wa'allama Adamal asma. Nah, itu kan nama-nama. Bahkan kalau kita mau boleh membuka Al-Quran, ayat tentang pohon, itu terulang kalau saya tidak salah 38 sampai 42 ayat. Ayat tentang sholat itu hanya 5 kali di dalam Al-Quran. Nah, artinya perhatian kita tentang pohon sebenarnya itu harus lebih mendalam ketimbang sholat itu sendiri. Nah, mungkin kalau kita melihat pohon terbayang bagaimana menjadi ahli botani atau ahli biologi, nah itu yang kita butuhkan. Karena itu juga bagian dari ilmu Allah juga. Kullu masih wallah ayat. Nah, disinilah kalau kita memahami ayat Allah tadi bukan hanya yang tersurat, tapi juga yang tersirat atau yang terbentang di alam semesta ini, maka dorongan kita untuk memahami ayat-ayat kauniyah di dalam lembaran ayat-ayat kauniyah 6236 itu, justru itu yang menjadi perhatian utama kita. Nah, nanti teman yang membaca tadi bertanya, Ridho, mungkin bisa melihat ayat-ayat tentang najmun, bintang, ada samaun, ada komarun, itu justru lebih banyak. Bahkan ada kata bahrun. Nah, itu banyak sekali di dalam ayat Al-Quran. 850 ayat, kata Jauhari Tantowi. Nah, seperti itu, Bang Roji. Itu memang mendorong kita, memang jangan terpukau dengan yang tersurat saja gitu. Artinya, ada sesuatu yang harus sebetulnya kalau kita renungi secara, tadi ada meditate gitu, bagaimana kita merenungi secara lebih mendalam ayat-ayat Quran, sebetulnya ini apa ya, ini harta karunnya gitu loh. Kita bisa betul-betul mendalami itu, memahami, bermeditasi pada ayat-ayat itu, sebetulnya lebih membuka wawasan kita sebagai muslim. Jadi ini sebetulnya banyak yang cuma tadi itu Ustaz Akmal, banyak orang yang tidak sampai di sini, tetapi hanya pada aspek, pada dimensi membaca dan menghafal, dan itu yang saya kira sekarang marak di mana-mana, rumah-rumah tahfiz dan lain sebagainya. Berikutnya itu banyak. Nah, ini pertanyaan berikutnya terkait dengan yang kita bicarakan barusan. Mana yang lebih dahulu kita lakukan, tahfiz atau tahsin? Ini banyak sekolah-sekolah ini, Ustaz Akmal. Ya, kalau kita merujuk bukunya Imam Ghazali dalam Risalatut Tafsir, justru beliau itu menyarankan kita terlebih dahulu itu untuk tahsin terlebih dahulu. Karena kalau bagus tahsin kita, itu akan bisa selain mendatangkan pahala, juga berpeluang kita akan mengetahui makna di dalamnya. Jadi kalau betul bacaan kita, karena Quran itu salah kata, salah makna. Bahkan satu kata itu banyak makna. Nah, misalnya kata sirot atau torik, itu kan sama kalau bahasa Indonesianya, jalan. Tapi berbeda maknanya. Nah, seperti itu. Jadi kalau hemat kami, merujuk dalam kitab Risalatut Tafsir yang ditulis oleh Imam Ghazali ini, justru tahsin didahulukan daripada tahfiz. Nah, kalau kita sudah bisa tahsin, ada upaya kita untuk bisa mengetahui lebih lanjut kosakata atau nanti tarjamah harfiah bahasanya. Sebelum tafsir itu namanya ada tarjamah. Nah, kita akan lebih lanjut berupaya bisa memahami apa makna atau artilah paling tidak dari bacaan yang benar dari yang kita baca. Ya, mungkin juga kalau sudah tahfiz, katakanlah anak yang usia-usia SD, sekarang ini kan banyak ya, masuk di sekolah A itu ada program tahfiz dan sebagainya. Kalau tahfiz itu sudah dahulu sebelum tahsin, mungkin akan sulit mengoreksinya kalau ketika salah, karena sudah hafal duluan. Jadi kalau sudah
iya karena dua iya karena sain bacanya begitu dibetulkan sama Ustaz Akmal iya karena Abu dua iya itu agak sulit jadi karena sudah hafal dulu. Iya, 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 betul, betul, Bang Roji. Baik, berikutnya. Ini saya ada pertanyaan ini di sini sudah ada nih di Q&A. Surat apa dan ayat berapa yang menyatakan bahwa puasa dapat meningkatkan akhlak? Ini dari Ake Martani. Oke. Hmm. Kalau kita berbicara tentang dalil puasa yang nanti relevan dengan akhlak, itu sebenarnya bisa kita temukan cukup dari satu ayat Al-Baqarah 183 itu. Oke. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Apa yang relevan dengan akhlak? Justru kata siam itu sendiri. Oke. Dan kata tattaqun. Nah, siam aja sudah menjawab tuh. Kalau menurut Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitab Sirrul Asrar, puasa itu ada 3 makomnya. Yang pertama puasa syariat. Itu cukup hanya menahan lapar, dahaga, wa anil jima, tidak berhubungan suami istri, Bang Roji, dari sejak fajar hingga maghrib diiringi dengan niat, itu puasa syariat. Tapi itu tidak menjamin perbaikan akhlak seseorang. Tapi ujrohnya itu jannah. Pahalanya sudah dikasihkan jannah bagi orang yang level makom syariat. Karena itu sudah dijamin oleh Nabi. Inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan. Sungguh di dalam surga itu ada namanya satu pintu, namanya ar-rayyan. La yadkhulu minhu as-shaimun yaumil qiyamah. Nah, tidak masuk ke dalamnya di hari kiamat nanti kecuali orang-orang puasa. Tapi ini tidak menjamin akhlak. Sedangkan yang menjamin relevansinya dengan akhlak itu adalah shaumut thariqah. Itu kemampuan seseorang, puasa itu kan artinya imsak, menahan. Itu menahan kolbunya, hatinya, itu untuk tidak memiliki yang namanya penyakit. Nah, banyak sekali penyakit hati kita ini, Bang Roji. Jadi, kalau kita masuk puasa tarekat itu, bukan hanya zahir saja yang dikendalikan atau ditahan mata kita, telinga kita, tangan kita, kaki kita, tapi juga hati ini. Satu hati ini memiliki sejuta rasa. Ada rasa dengki, rasa iri, ujub, takabur. Makanya nanti ini relevan dengan drama kosmis kitab suci yang disimbolkan oleh kakek kita, Adam dan Hawa. Nah, itu tertera tuh dalam pandangan Cak Nur tuh. Saya baca tuh menarik sekali. Kata Cak Nur, dosa pertama anak manusia yang merupakan akhlak tercela, itu adalah ketidakmampuan menahan diri. Ketidakmampuan menahan diri dalam konteks ini, itu Adam dan Hawa kan sudah diberikan miliaran pohon berikut dengan buah-buahan yang bisa dimakannya. Tapi ada satu pohon yang tidak dibolehkan Allah untuk dimakan ataupun didekati, tapi rasa penasaran Adam ditambah dengan rasa serakah, mohon maaf jadi bahasanya jadi sedikit kasar, serakah, tamak, atau sifat koruptif seperti yang terjadi di bangsa kita saat ini. Nah, itu dialami oleh Nabi Adam. Nah, karena kakek kita mengalami yang namanya penyakit serakah itu, maka kita sebagai cucunya tidak terlepas dari perilaku itu. Mungkin belum berkesempatan saja. Makanya kita disuruh untuk berpuasa. Nah, menahan itu. Nah, itu kan bagian dari akhlak. Nah, kita bahkan ini menurut Syekh Abdul Qadir Jailani itu, Bang Roji, kalau kita sombong, kita sudah masuk nih level puasa orang tarekat, itu batal puasa kita. Kalau kita bakhil, pelit, saat kita sudah masuk makom puasa tarekat, itu batal puasa kita. Kembali ke awam tadi. Iya, berbeda dengan yang awam tadi. Nah, itu hanya lapar dan dahaga. Kalau ini kita sedikit berpenyakit hati saja, kita iri dengan teman kita atau kita akhirnya menggibahinya, itu batal puasa kita. Kalau kita masuk ke level syariat, apalagi yang terakhir nih, akhlak yang paling tinggi nih, nanti bisa mencapai la'allakum tattaqun. Kalau bahasanya Cak Nur itu kan tattaqun itu buah dari orang menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, akhirnya dia merasa terhubung dekat dengan Allah. Nah, itu kalau sudah terhubung dengan Allah, itu puasanya level hakikat. Level hakikat itu dia mampu menjaga hatinya untuk tidak
mencintai apapun yang di dunia ini, lebih besar cintanya itu atau persentase cintanya itu ketimbang mencintai Allah. Bahkan itu obsesi-obsesi keduniawiannya itu mulai hilang karena perhatiannya hanya mahabbah, ma'rifahnya tertuju kepada Allah. Nah, ini kan akhlak yang luar biasa. Bahkan kalau kita mau melihat penafsiran dari Cak Nur itu, takun di sini itu akhlak Allah yang kita tiru. Sebagaimana Cak Nur mengutip hadis qudsi, Ya. ittasifu bisifatillah au takhallaku bi akhlakillah. Tuntutlah dirimu meniru sifat Tuhanmu, tuntutlah dirimu meniru akhlak Tuhanmu. Sementara mungkin kita membatasi, Allah tidak makan, kita berusaha tidak makan. Allah tidak minum, kita tidak minum. Allah tidak punya pasangan, kita berupaya menahan hasrat seksual kita untuk tidak memiliki pasangan sampai kita mampu. Tapi ternyata bukan itu saja, karena itu terlalu zohiriyah. Akhlak Allah itu ya terbentang di dalam Asmaul Husnanya. Ada Ar-Rahman. Artinya orang yang berpuasa tidak boleh baik hanya kepada sesama umat Islam saja, tapi juga harus baik kepada seluruh Bani Adam, seluruh anak manusia. Bahkan lebih dari itu, harus memiliki yang namanya akhlak terhadap seluruh makhluk di alam semesta. Jadi kalau orang berpuasa, kalau baik itu sama rumput, tidak akan memijak rumput sembarangan, tidak akan memetik yang namanya bunga atau kembang mawar itu sebelum mekar. Nah, seperti itu Bang Roji. Jadi puasa ini sangat relevan sekali dengan akhlak. Cukup dengan satu dalil itu saja. Belum hadis-hadis Nabi yang mengatakan banyak sekali. Baik, teman-teman sekalian, kita masih punya waktu 10 menit saja, 5 menit sebetulnya, tapi masih ada beberapa pertanyaan. Saya coba masuk pertanyaan, ini sudah, saya kira ada beberapa yang sudah dijawab berkaitan dengan ini. Oke. Ini kok masih berkaitan dengan tahfiz ini. Sebentar, saya harus supaya tidak mengulang. Oke. Berikutnya dari M Rifki. M Rifki Firmansyah mungkin ini ya. Bagaimana mukjizat ilmiah dalam Al-Qur'an seperti isyarat tentang penciptaan alam semesta dapat dikaitkan dengan pemahaman manusia terhadap kosmologi modern? Bagaimana ini memperkuat keimanan terhadap peristiwa nuzul Quran? Ya, ini menarik ya pertanyaannya. Justru kalau kita hari ini bangga sekali dengan Kemenak, Kementerian Agama kita udah mulai bagus nih, karena ada upaya untuk membuat tafsir ilmi, tafsir sains. Nah, ini sebuah progres kepada kita, supaya kita lebih perhatian kepada hal-hal yang sifatnya saintis. Karena memang dorongan Al-Quran kepada kita itu sebenarnya unggul di dunia, bahagia di dunia dan di akhirat, itu tidak ada cara lain kecuali dengan saintis Qurani. Kita berpikir sains, tapi berbasis Al-Quran. Nah, di antaranya itu, misalnya, kalau saya tidak salah, teori Big Bang itu mulai relevan dengan proses penciptaan alam semesta ini. Nah, artinya di sini teman-teman, kalau kita melihat banyaknya saintis-saintis yang notabene justru itu berlatar belakang non-Islam atau Barat, bahkan yang tidak beragama, itu kan perhatian terhadap ayat-ayat kauniyah Allah itu luar biasa sekali. Nah, ternyata ada sebuah petunjuk hidayah kepada mereka setelah meneliti ayat-ayat kauniyah Allah itu, ditemukan dengan para sarjana-sarjana muslim. Misalnya contoh Maurice Bucaille yang terkait dengan temuan jasad Fir'aun. Itu kan mengantarkan Maurice Bucaille menjadi seorang muslim. Karena ditemukan bahwa faktanya secara ilmiah, kenapa jasad itu masih ada, jasad Fir'aun itu masih utuh, itu karena banyak kandungan garam di dalamnya, di dalam tubuhnya itu. Nah, itu sejalan dengan pandangan Al-Quran. Ada lagi pertemuan dua laut yang tidak menyatu. Itu ditemukan juga oleh orang Barat, kalau saya tidak salah orang Prancis. Ada yang menarik lagi, teman-teman semuanya.
itu dari profesor dari Inggris, suatu ketika mendengar ada suara dari pohon-pohon atau tumbuhan-tumbuhan. Nah, saking penasarannya dia, suara apa itu yang dikeluarkan, dia buka layar ultrasoniknya. Nah, inilah teknologi, teman-teman. Ternyata yang keluar itu adalah asma Allah, kata Allah. Itu sejalan dengan pandangan Al-Quran, yusabbihu lillahi man fis samawati wal ard. Ternyata yang bertasbih itu bukan hanya makhluk manusia saja, tapi juga makhluk-makhluk lainnya. Karena itu, termasuk penciptaan alam semesta atau kosmologi nanti, itu bisa dikaitkan sekali dengan Al-Quran. Apalagi kalau kita melihat fakta ini, teman-teman, sebenarnya sering kita baca, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah yang memiliki banyak alam. Nah, ini nanti terjawab tuh, kenapa Isra Mi'raj itu bisa dilakukan, mohon maaf, bukan hanya sekelas Nabi Muhammad. Mi'rajul Mu'min itu juga bisa dirasakan oleh kita sebagai umatnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin itu menunjukkan banyak alam yang kita alami. Nah, kita di bumi ini, kalau memang Allah itu mengatakan hanya satu alam, pasti ayatnya tunggal, mufrad. Alhamdulillahi Rabbil Alam. Tapi di situ alamin, jamak. Menunjukkan banyak sekali alam yang kita tidak ketahui. Maka dari itu, perintah Quran surat Ar-Rahman, ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawat. Samawat bahasanya. Ini kan menunjukkan bahwa alam semesta ini berlapis-lapis. Kita yang sekarang saling melihat ini saja sudah melewati 3 alam. Yang pertama itu tadi malam kita tertidur, itu alam roh. Makanya kita berdoa itu kan, Alhamdulillahilladzi ahyana. Ya Allah, terima kasih Engkau telah menghidupkanku ba'da ma amatana, setelah mematikanku. Wa ilaihin nusyur. Nah, masih ada tuh alam yang akan datang. Ada alam masa lalu, ada alam hari ini kita sedang berpandang-pandangan, dan ada alam kemudian. Bahkan saat kita berpandang-pandangan hari ini, ada namanya alam imajinasi. Alam tersendiri lagi itu. Kapan lah ini habis tayangan ini? Mungkin di antara teman-teman mahasiswa yang saya suruh ikut, nah itu terbayang itu di dalam pikirannya. Artinya teman-teman, berbicara tentang alam semesta itu, hemat saya tidak ada kitab di dalam agama manapun, khususnya agama samawi, yang melek terhadap perhatiannya sains kecuali Al-Quran. Ustaz Akmal, terakhir satu lagi. Ini pertanyaan dari Ibu Niken, ini dari soal apakah urutan surah di dalam Al-Quran itu disusun sedemikian rupa agar umat Islam memahami dasar sejarah umat dahulu sebelum mempelajari fikih. Penyusunan Al-Quran itu sebenarnya sudah terkonfirmasi kepada Nabi. Kalau tidak salah saya, di antara sahabat itu Abul Aswad Ad-Du'ali dengan Zaid bin Sabit, kalau saya tidak salah, itu penulis-penulis di masa Nabi. Itu terkonfirmasi kepada Nabi urutan-urutan surat sebelum Nabi meninggal. Tadi pertanyaannya sedikit Bang, apakah itu menunjukkan bahwa umat Islam diminta untuk memahami dasar sejarah umat dulu, baru mempelajari fikih? Hemat saya itu saling berkelindan ya, karena Al-Quran itu diturunkan, memang banyak sekali kandungan di dalamnya. Tadi sudah kita singgung, ada akidah, ini ayat-ayat Makkiyah turun di Mekah, ada ayat-ayat fikih atau syariah, itu nanti lebih banyak turun di Madinah. Kemudian ada ayat-ayat akhlak pun turun di Madinah. Ada juga kisah-kisah. Nah, kisah-kisah ini kan ayat-ayat tentang sejarah. Sedangkan fikih, syariat, akidah itu tidak lepas dari kisah-kisah. Kisah-kisah para al-anbiya wal mursalin yang berjumlah 124.000 nabi itu. Atau yang kita ketahui 315 rasul, atau yang kita yakini secara akidah itu 25 rasul. Artinya sama saja, kita mau belajar sejarah penting, fikih juga penting, dan tak kalah penting juga ya ilmu-ilmu sains, sains dan teknologi. Karena jangan salah teman-teman, Nabi Sulaiman itu justru akrab sekali dengan ayat-ayat teknologi. Terbukti itu cara mindahkan singgasana
Bilqis itu kalau bukan teknologi dengan Nah, apa? itu dia. Hari ini mungkin kita mengenal yang namanya SMS ya Bang Roji ya. Ya, Kita bisa ber-SMS ke Mekah atau ke Paris, itu kan teknologi. Itu ayat-ayat di masa Nabi Sulaiman dan Ratu Bilqis itu akrab sekali dengan muatan-muatan teknologi. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan, Bang Roji. artinya memang tidak ada dikotomi mana Ya, dulu, karena ayat Al-Quran itu tiba-tiba berbicara misalnya tentang tadi di ayat pertama Al-Baqarah misalnya bicara tentang Quran sebagai petunjuk manusia gitu kan. Lalu kemudian pada sisi yang lain langsung bicara tentang fikih, tentang sholat, lalu bicara tentang akhlak dan sebagainya. Artinya ini satu kesatuan. Artinya memang perlu memahami banyak disiplin ilmu dan memang memahami Al-Quran itu memang perlu berbagai perangkat ya. Jadi betul-betul. Tapi sekarang kita dimudahkan, Ustaz Akmal. Kita dimudahkan karena banyak sekali kitab tafsir yang bisa kita cari di dimanapun. Jadi tidak harus yang seperti zaman dulu berjilid-jilid begitu. Tapi sekarang kita bisa secara digital kita bisa mempunyai itu dan lebih mudah untuk memahaminya. Jadi betul. banyak cara. Tinggal bagaimana kita punya effort itu Tekad, aja ya, punya usaha. tekad. Punya tekad, punya usaha untuk memahami Al-Quran. Nah, teman-teman sekalian, saya berharap tadi bisa dibahas seluruhnya, bisa terjawab seluruhnya. Ada beberapa pertanyaan yang saya kira saling melengkapi, begitu, sama-sama saja pertanyaannya, jadi mudah-mudahan bisa terjawab. Dan kita sudah sampai di ujung acara. Terima kasih Ustaz Akmal atas pencerahan pada sore hari ini. Sama-sama, Dan Bang Roji. saya kira sebagai kesimpulan buah dari apa namanya Ramadan sebagai Al-Quran, sebagai bulan Al-Quran itu kan memerintahkan kita untuk kita bisa lebih apa tadi disebut sebagai bersahabat ya, bersahabat dengan Quran, bukan hanya sekedar membaca, memahami, tetapi atau menghafal saja, tetapi lebih memahami lebih dalam, bisa merefleksikan ayat-ayat Al-Quran itu secara lebih serius, dan kemudian yang terakhir pada level terakhir bagaimana kita bisa mengimplementasikan pesan-pesan moral itu di dalam konteks kehidupan kita sehari-hari. Itu yang jauh lebih penting saya kira. Nah, teman-teman sekalian, terima kasih banyak atas sharingnya, atas kontribusi pertanyaan dan komentarnya sehingga memperkaya percakapan kita pada sore hari ini. Dr. Akmal juga terima kasih banyak atas ilmunya pada sore hari, dan teman-teman sekalian, kita akan kembali lagi esok hari di jam yang sama besok bersama Mbak Alisa Wahid bicara tentang keluarga maslahat. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Roji. Sama-sama, Pak Akmal.